Shalom, selamat bertemu sekali lagi di dalam Bicara Sabda pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebagaimana tagline daripada pelayanan Sabda, yaitu pimpin diri, pimpin keluarga. Ini adalah sebuah tagline yang sangat menarik. Dan pada masa yang sama, tagline ini menunjukkan kepada kita tentang suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan impak yang lebih besar dari seorang pribadi kepada ramai orang ataupun kepada keluarga kita. Pada hari ini saya mau membawa kita bersama berbincang tentang tema yang telah saya berikan, yaitu bagaimana memahami cabaran pelayanan wanita dan keluarga. Wanita memikul peranan yang banyak dalam peranannya sebagai ibu, istri, pekerja, dan juga lain-lain. Di dalam keluarga, wanita adalah merupakan penjaga utama kepada keluarga, menjaga kesehatan ahli keluarga, anak-anak, dan juga warga emas. Saya ingin mendasari perbincangan kita pada malam hari ini dari firman Tuhan yang saya petik dari kitab Amsal, pasal 31, ayat yang ke-10 sampai yang ke-31. Saya tidak akan membacakan keseluruhan bagian ini. Saya percaya kita boleh melihat dan merujuknya sendiri. Di dalam kitab Amsal, pasal 31, ayat 10 sampai yang ke-31. Nah, bagian ayat ini adalah merupakan ayat yang sudah terkenal dan saya pikir adalah merupakan pilihan bagi kita apabila kita merayakan Hari Ibu, Hari Wanita, dan apapun perayaan wanita di gereja kita ataupun dalam persekutuan kita. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai yang ke-31 ini kita dapat melihat ya di mana kitab Amsal ini menggariskan peranan dan tugas wanita dalam keluarga dan pelayanan dengan begitu terperinci. Melalui pembacaan ini kita diberikan gambaran wanita yang luar biasa, yang sangat sempurna, yang memainkan peranannya dalam berbagai bidang. Dia disebut sebagai ibu rumah tangga yang rajin. Dia mempunyai pekerja dan dia mempunyai pembantu rumah tangga. Walaupun dia mempunyai pembantu di dalam rumah tangganya, dia mempunyai pekerja, tetapi dia tetap menyediakan makanan segar, katakan makanan panas, dengan tangannya sendiri. Dan dia dengan bijaksana membagikan tugas kepada pekerja atau pembantu-pembantunya dengan bijaksana dan adil. Dituliskan juga di dalam Amsal ini bahwa wanita ini adalah seorang yang berkarier. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa dia mempunyai bisnis perniagaan sendiri apabila dia membeli sebuah ladang yang dia sukai dan dia mengusahakannya sendiri dengan menanam anggur dengan tangannya sendiri. Artinya dia mempunyai perusahaan atau dia mempunyai perniagaannya sendiri. Dan dikatakan juga dia juga mencari bulu domba dan rami, di mana pada waktu siang dia bekerja di ladang dan pada malam hari pula di rumah dia memintal atau dikatakan dia membuat pakaian lenan, dia membuat permaidani, dia membuat kain unggu, yaitu kain yang mahal, untuk dirinya sendiri dan juga pakaian untuk seluruh isi rumah keluarganya supaya mereka tidak akan kedinginan ataupun sejuk apabila musim salju atau musim dingin tiba. Dan dikatakan juga bahwa secara sosial wanita ini suka membantu orang yang tertindas. Dia menghulurkan tangannya, memberikan bantuan dan melakukan kebajikan kepada orang miskin. Dituliskan juga bahwa wanita di dalam Amsal ini memiliki suami yang dikenal dan dihormati di dalam komunitinya atau di dalam masyarakat pada waktu itu. Apabila dia duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin di pintu gerbang, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang dikenal dan dihormati. Dan dikatakan juga anak-anak daripada wanita ini sangat menghormati mereka, menghormati dia dan juga menyayangi dia. Ya, karena dia disebut sebagai wanita yang berbahagia. Dan wanita Amsal adalah seorang yang bijaksana. Dia seorang yang berhikmat.
Apabila dia mengajar, dia memberikan pengajaran dengan lemah lembut, dan dia seorang yang sangat yakin diri, ya, seorang yang penuh dengan keyakinan, seorang yang kuat secara emosi dan mental, karena dikatakan dia boleh tertawa apabila dia mengingat masa depannya, karena masa depannya penuh dengan harapan dan masa depannya adalah masa depan yang cerah. Nah, saudara-saudari, wanita di dalam Amsal pada hari ini kita baca memberikan gambaran wanita sempurna yang pasti diidamkan oleh setiap suami atau laki-laki. Dan pastinya kita juga sebagai wanita menginginkan atau mengharapkan atau mengidamkan supaya kita juga menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang berjaya, menjadi wanita yang sukses seperti wanita yang digambarkan di dalam Amsal ini. Di dalam seri-seri yang lalu, ya, saya pikir yang mengikuti seri ini dengan setia, kita juga mendengar bagaimana penyampaian tentang peranan wanita di dalam pelayanan dan kepemimpinan, ya. Jadi saya percaya kita semua sudah mengerti dan memahami siapa diri kita sebagai wanita ciptaan Tuhan yang khusus dan istimewa, di mana kita ditempatkan di dalam keluarga dan komuniti kita untuk menjadi pemimpin dan juga untuk menjadi berkat di dalam keluarga kita masing-masing. Pada hari ini saya ingin membawa kita untuk bersama-sama berbincang. Apakah cabaran-cabaran yang kita hadapi di dalam peranan-peranan yang telah diberikan kepada kita sebagai wanita? Di dalam sebuah artikel, Between the Lines, menuliskan tentang tajuk Women in Danger, Malaysia Mental Health Crisis, ya, ditulis pada 7 November 2021. Di mana artikel ini menuliskan beberapa fakta tentang keadaan wanita di Malaysia yang pada saat ini berhadapan dengan krisis kesehatan mental. Beberapa fakta yang dituliskan, menurut laporan polis pada Julai tahun ini, sebanyak 1.708 kes bunuh diri dilaporkan pada Januari 2019 sehingga Mei 2021. Jumlah kes ini melebihi laporan selama 4 tahun di antara 2014 dan 2018. Sebanyak 1.427 ataupun 83.5% kes sepanjang 2019 sehingga 2021 melibatkan wanita. Jadi jumlah kes ini dikatakan 5 kali ganda berbanding laki-laki. Berarti kes yang melibatkan wanita itu lebih tinggi berbanding laki-laki, ya. Minggu lalu pun kita sudah mendengar fakta-fakta mengenai kes bunuh diri di kalangan para remaja, ya. Tapi ini adalah wanita. Melihat kepada fakta ini, maka kita perlu bertanya, ya, mengapa lebih ramai wanita yang mengambil keputusan untuk cubaan ataupun membunuh diri? Kenyataan di sini menunjukkan ratusan wanita mengalami tekanan dan depresi lebih tinggi berbanding laki-laki. Menurut United Nations Women mengatakan COVID-19 ini telah mengakibatkan orang mengalami stres, depresi, ketakutan, keresahan, dan kesepian yang sangat tinggi. Disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh COVID-19 ini, maka orang mengalami stres dan juga depresi dan ketakutan atau keresahan yang sangat tinggi. Satu kajian yang dilakukan oleh UN Wanita juga tentang efek gender akibat COVID menunjukkan pada awal COVID 2020, pandemik telah memberi kesan sebanyak 66% kepada kesehatan mental wanita di Asia. Dan pastinya semakin lama, sampai pada tahun 2021 ini, peratusan kesehatan mental wanita itu juga semakin meningkat. Disebabkan artikel ini ditulis pada 2021. Nah, para pengkaji juga menjelaskan, kajian ini menjurus kepada akibat yang lebih serius, ditambah lagi dengan faktor-faktor risiko lainnya seperti masalah ekonomi dan juga keganasan berasaskan gender yang dialami oleh para wanita yang menyebabkan kesehatan mental wanita tersebut semakin parah. PDRM sendiri merekodkan sebanyak 4.110 keganasan rumah tangga dari Mac 2020 sehingga Desember 2020, yaitu 411 kes 1 bulan.
yaitu 13 case satu hari. Manakala pada Januari hingga Agustus 2021 sebanyak 4.905 case, di mana 613 case sebulan dan 20 case satu hari. Keganasan dalam rumah tangga. Kajian daripada United Nations ini juga mendapati bahwa sumber ekonomi wanita di Asia mengalami pukulan yang paling hebat pada masa pandemik ini, di mana 61% simpanan dan pelaburan wanita berkurangan, ya, tidak dapat menyimpan ataupun pelaburan itu sudah berkurang sebab diguna pakai, dan sebanyak 66% juga penurunan dalam penyimpanan, ya, karena tidak ada pendapatan, maka tidak ada penyimpanan. Dan sebanyak 50% pendapatan menurun disebabkan hilang pekerjaan atau jam kerja yang berkurang. Dan pastinya golongan wanita yang paling terkesan pada masa pandemik ini disebabkan oleh dalam hal ekonomi ialah ibu-ibu tunggal. Di dalam sebuah buku yang bertajuk Women in Sabah. Ini adalah merupakan buku keluaran Sawo pada tahun 1992. Di dalam buku ini telah membincangkan situasi wanita di Sabah di dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan juga undang-undang. Wanita membentuk hampir separuh daripada penduduk negeri di Sabah. Di dalam perangkaan 2019 sendiri mencatatkan 109 laki bagi setiap 100 perempuan. Nah, jadi angka ini tidak jauh berbeza pada 30 tahun yang lalu ketika buku ini Women in Sabah ini ditulis, di mana mencatatkan pada waktu itu catatan lebih kurang 47% purata penduduk wanita di Sabah. Sampai pada tahun ini 2019 masih dalam keadaan purata yang sama. Dan cabaran wanita yang dipaparkan dalam buku ini juga tidak jauh berbeza pada hari ini setelah 30 tahun, ya, hampir 30 tahun. Contohnya dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1980 ada banci yang diambil. Sebanyak 31% daripada populasi wanita direkodkan sebagai tenaga kerja. Ya, maksudnya mereka memiliki pekerjaan, ada profesi-profesi dalam bidang pekerjaan. Manakala 66.3% lagi direkodkan sebagai di luar pasaran kerja ataupun status pekerjaan tidak diketahui. Artinya, wanita yang direkodkan mempunyai pekerjaan hanya 31%, sedangkan 66.3% lagi wanita direkodkan tidak mempunyai pekerjaan ataupun mereka bekerja di luar kategori pekerjaan. Istilah di luar pasaran kerja itu adalah merujukan kepada pekerjaan-pekerjaan seperti sektor di luar bandar, macam menternak, menangkap ikan, bertani, membuat kraft tangan, itu bukan dikategorikan sebagai pekerjaan. Pada tahun 2018, menurut catatan Jabatan Perangkaan Malaysia, pekerja sokongan ataupun perkeranian, ya, bidang pekerjaan kerani atau pekerjaan sokongan, mencatatkan bahwa laki-laki mendapat upah atau gaji sebanyak 2.212, manakala seorang wanita mendapat upah berjumlah 2.054, satu perbezaan. Walaupun lelaki dan wanita itu mempunyai latar belakang pendidikan yang sama. Ya, ini adalah catatan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia yang mencatatkan bahwa laki-laki mendapat upah yang lebih tinggi berbanding wanita. Pada tahun 2019, ya, Sawo telah menterjemah buku yang saya sebut sebentar tadi, Women in Sabah, ke dalam bahasa Malaysia dengan tajuk Wanita di Sabah, Kami Taraf Apa? Antara kedudukan tersisi dan hak saksama. Jadi di dalam buku ini adalah terjemahan daripada buku yang awal pada tahun 1992. Diterjemahkan dan diubah suai, terutama dalam bab yang terakhir mengenai undang-undang, yang ada beberapa perubahan. Tetapi di dalam buku ini menunjukkan ataupun dalam situasi sehingga pada masa ini menunjukkan bahwa situasi kita masih
tidak berubah dan memerlukan pemberkasaan untuk keluar dari kedudukan yang tersisi dan ketidaksamarataan. Wanita menanggung diskriminasi tambahan, keadaan di mana wanita mengalami penindasan berdasarkan gender. Ya, seolah-olah wanita itu ditakdirkan untuk lebih sengsara ataupun lebih menderita hanya disebabkan kita adalah wanita. Ya, jadi wanita itu berhadapan dengan satu stereotip ya di dalam peranan kita di dalam masyarakat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan diskriminasi yang berasaskan gender ya? Istilah keganasan ataupun penindasan yang berasaskan gender adalah perbuatan yang berbahaya yang dilakukan terhadap seseorang berasaskan gender. Jadi ianya adalah berasas atau berasal atau berakar dalam eksploitasi gender dan ketidaksamaan kuasa, ya, kuasa yang tidak sama, dan juga peranan-peranan yang sudah ditentukan oleh budaya atau masyarakat, peranan-peranan yang ditentukan, peranan-peranan yang membahayakan kehidupan ya seseorang yang sudah ditentukan, yang membawa kepada penderitaan secara fisikal, secara mental, secara seksual, ataupun ancaman-ancaman yang serupa dengannya ya. Jadi sesiapa saja boleh terjejas ya. Tidak mengira umur, tidak mengira gender, tidak mengira lelaki ataupun perempuan ataupun latar belakang ya. Jadi diskriminasi keganasan berasaskan gender itu adalah suatu hal yang telah ada di dalam berakar di dalam budaya kita, di dalam cara hidup kita yang tanpa kita sadar, yang telah kita lalui, yang kita lakukan selama ini. Dan dianggarkan satu daripada wanita akan mengalami penderitaan ataupun penganiayaan sepanjang kehidupan mereka. Satu daripada wanita ya. Ini bukan anggaran Malaysia, tapi ini adalah merupakan statistik ataupun angka yang telah dikaji oleh seluruh dunia. Jadi keganasan terhadap berasaskan gender ini akan meningkat apabila krisis terjadi, khususnya dalam situasi pandemik seperti yang kita alami pada masa ini. Itulah di dalam awal tadi saya memaparkan bagaimana kesehatan mental yang dialami oleh wanita di Malaysia pada masa ini. Krisis yang kita alami selama pandemik ini semakin meningkat ya, meningkatkan lagi situasi yang berbahaya bagi seorang wanita disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh krisis, dan disebabkan oleh keadaan yang sudah ada di dalam masyarakat ataupun di dalam community atau dalam persekitaran yang tanpa kita sadar, yaitu diskriminasi keganasan yang berasaskan gender. Nah, apakah keadaan atau situasi ya yang kita hadapi di dalam keluarga dan pelayanan? Kehidupan kita sebagai wanita dan di dalam keluarga ya, di dalam kita mengharungi kehidupan kita, peranan kita sebagai wanita, dan juga di dalam keluarga yang kita miliki. Dalam masa pandemik ya, sejak 2020 ya, kebanyakan orang bekerja dari rumah dan juga anak-anak belajar dari rumah. Pada awalnya memang situasi ini menyenangkan ya, karena semua orang boleh duduk di rumah dan beramah mesra di rumah. Kita boleh makan bila-bila, kita boleh minum bila-bila, kita boleh main bersama, dan kita boleh mengatur masa kita, tidur kita, menonton TV kita dengan sesuka hati kita, maksudnya dalam kawalan kita. Tetapi apabila tuntutan kerja dan belajar semakin meningkat ya, karena kita pikir pada awalnya mungkin hanya sementara, tetapi tanpa kita sadar pandemik ini sudah sampai ke 2 tahun, dan suasana bekerja dari rumah dan belajar dari rumah itu adalah satu suasana yang sudah semakin berpanjangan. Jadi kegembiraan dan kegairahan itu sudah berkurang, dan ini mengakibatkan stres ataupun tekanan bagaimana untuk menyelesaikan tugasan, membantu anak-anak yang perlu belajar, bagaimana kita mau mengemas rumah, mempersiapkan makanan dan lain-lain. Sedangkan kebanyakan tugas dalam rumah itu pastinya jatuh kepada wanita ataupun istri.
Sedangkan dalam senarai pekerjaan suri rumah, itu tidak disenarai sebagai tenaga kerja. Disenarai sebagai tenaga kerja keluarga tidak berbayar. Ataupun tidak dikategorikan sebagai pekerjaan. Di dalam budaya kita dari dahulu lagi, saya yakin kita semua setuju ini bahwa kita sudah membahagikan tugas-tugas kepada lelaki dan perempuan. Laki-laki melakukan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan di dalam rumah. Akhirnya wanita dan laki-laki itu berfungsi menurut norma-norma yang ditentukan dalam budaya kita. Tidak ada makanan, pakaian tidak dicuci, pakaian tidak dilipat, rumah tidak bersapu, barang-barang berterabur, dan anak-anak yang nakal ataupun anak-anak yang tidak pandai, atau anak-anak yang bermasalah, selalunya dikaitkan dengan ibu ataupun istri. Oleh itu kita akan selalu mendengar, mana istri dia? Kenapa dia tidak di rumah? Kenapa mama itu tidak pandai mengajar anaknya, mendidik anaknya? Ataupun kenapa baju kamu tidak kenapa baju kamu kusut, misalnya mungkin kepada laki-laki. Kenapa baju kamu kusut? Istri kau tidak setrika, bini kau tidak setrika, atau istri kau tidak di rumah, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini apabila kita bincang atau bangkitkan, ya, pasti akan mendapat reaksi secara umum. Seperti, nah itu kan memang kerja perempuan. Memang tugas wanita, perempuan itu di dalam rumah, menyelesaikan segala pekerjaan rumah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, bagaimana sepasang suami istri yang bekerja di pejabat, ya, kemudian pulang pada masa yang sama, dan karena tuntutan di atas tadi itu, ya, karena pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan istri, sampai di rumah istri menyambung kerja-kerja di rumah, ya, sedangkan suami sudah tidak dituntut lagi karena pekerjaan dia sudah selesai, pekerjaannya di rumah itu sudah selesai. Jadi si istri masih meneruskan pekerjaan, ya, sebagai suri rumah, apalagi kalau dia sebagai suri rumah penuh masa, dia perlu menjaga 5 orang anak. Suami pulang kerja jam 5 selesai masa kerjanya. Nah, apakah jam kerja si istri sudah selesai? Dia masih meneruskan kerja karena keperluan keluarga tidak berhenti sampai semua orang sudah tidur. Apalagi kalau ada anggota keluarga yang sakit, ya, maka housework ataupun kerja rumah itu tidak akan ada jam rehatnya, tidak ada jam berhenti. Keperluan ekonomi di dalam keluarga juga pastinya adalah alasan mengapa kedua-dua pasangan memerlukan pekerjaan. Tetapi pandemik ini membuatkan banyak orang hilang pekerjaan ataupun masa kerja mereka dikurangkan dan memberi kesan kepada sumber pendapatan keluarga. Jadi kalau kita melihat di dalam situasi, dalam suasana keperluan di dalam keluarga, pekerjaan dalam rumah yang merupakan pekerjaan rutin, dan kebanyakan pekerjaan-pekerjaan itu dituntut kepada wanita. Dan pada masa yang sama, pekerjaan di luar rumah yang menyumbang kepada ekonomi keluarga juga dituntut untuk membantu ekonomi keluarga supaya keluarga itu akan lebih sejahtera di dalam kehidupan dan memenuhi semua keperluan. Tuntutan pekerjaan di dalam rumah, tuntutan pekerjaan di luar rumah, kalau menurut norma-norma yang ada, sudah dibahagikan kepada lelaki dan perempuan. Tetapi apabila sampai kepada pekerjaan yang rutin, ianya lebih memihak ataupun lebih menunjuk atau lebih berat kepada wanita, ya, pekerjaan di dalam rumah. Jadi wanita mempunyai beban kerja yang berganda sebagai seorang yang bekerja, mungkin mempunyai pekerjaan, apakah bekerja menjual sayur-sayur di pasar, itu juga adalah pekerjaan. Pada masa yang sama juga akan kembali ke rumah melakukan pekerjaan di dalam rumah, dan pada masa yang sama juga bertanggung jawab untuk menjaga keharmonian ataupun mendidik anak-anak dalam pendidikan, untuk memiliki pendidikan yang baik dan sebagainya. Jadi wanita mempunyai cabaran-cabaran untuk menyeimbangkan kehidupan sebuah keluarga, supaya keluarga yang kita miliki itu adalah keluarga yang seimbang, keluarga yang harmoni, keluarga yang sejahtera. Bagaimana kita boleh mencapai wanita yang sempurna, yang luar biasa seperti yang dituliskan di dalam Amsal? Inilah yang merupakan cabaran yang kita alami sebagai wanita. Saya percaya setiap kita memiliki cabaran-cabaran tertentu, apalagi kita ataupun mereka yang adalah ibu-ibu tunggal. Bagaimana kita membantu
wanita, ya, terutamanya pasangan-pasangan kita, supaya mereka boleh mempunyai kehidupan yang berbahagia, mempunyai kehidupan yang seperti wanita di Amsal yang boleh tertawa tentang hari depan, boleh menikmati kehidupan pada masa ini dengan begitu luar biasa, karena dia telah memiliki satu kehidupan yang begitu sempurna, ya. Kita sebagai pasangan, kita sebagai keluarga perlu memahami bagaimana wanita berhadapan dengan cabaran-cabaran itu setiap hari. Ya, mungkin bagi kita mungkin itu adalah perkara yang biasa saja. Itulah tugas. Tetapi bila kita ingat kembali kepada masalah kesehatan mental wanita yang berada dalam bahaya, hal-hal yang dialami oleh wanita dengan tuntutan-tuntutan kehidupan, beban ganda, pekerjaan setiap hari itu boleh mengakibatkan kesehatan mental wanita itu terjejas. Jadi bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengatasi sebagai keluarga, sebagai pasangan, dan sebagai wanita sendiri. Hal yang pertama, marilah kita sebagai wanita, kita mengenali kemampuan dan tahap kewarasan kita. Ya, itu yang sangat penting bagi saya, ya. Mengenali kemampuan dan tahap kewarasan kita, mengenali diri kita. Bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan begitu istimewa, dengan begitu khusus sekali, ya. Kita harus memiliki sikap yang bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Jangan lupa di dalam Amsal mengatakan hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Tetapi kalau kita terus dihantui dengan kepedihan ataupun kemarahan ataupun pikiran yang berserabut, sama seperti mungkin suasana rumah kita yang berserabut, maka kita tidak akan memiliki kesukacitaan di dalam tugas ataupun di dalam pelayanan keluarga yang kita miliki, ya. Mengenali kemampuan kita sebagaimana wanita Amsal itu mengetahui kekuatan yang dia ada sehingga dia mampu membahagikan tugasnya dengan begitu baik, dan dia mampu untuk melaksanakan tugasnya sendiri dengan begitu baik. Mengenali kemampuan diri kita sendiri dan tahap kewarasan kita, ya. Yang kedua, kita perlu mencari sokongan, support system daripada ahli keluarga kita, daripada pasangan kita, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan karib kita. Jadi tugas daripada pasangan ataupun rakan kita, ya, terutama saya pikir pasangan kita, ialah mengkongsikan beban pekerjaan yang kita ada, yang kita miliki di dalam keluarga, supaya beban itu tidak menjadi milik satu orang sahaja, ya. Di dalam Galatia sendiri pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, ya. Saya pikir ini adalah satu yang sangat sesuai. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beban keluarga yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah dan merupakan beban yang diberikan kepada sebuah keluarga, dan beban itu haruslah ditanggung bersama-sama. Ini adalah untuk kita menciptakan sebuah keluarga yang harmoni, yang sejahtera, menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati, ya. Jadi memberikan sokongan kepada pasangan kita, dan kita harus menyuarakan permohonan, meminta sokongan supaya kita tidak bersendirian. Apabila kita sadar di mana tahap kemampuan kita, kewarasan kita sudah tidak mampu untuk mengatasi, maka kita perlu menyuarakan. Katakanlah kepada pasangan Anda apa yang Anda perlu di dalam membantu Anda untuk menyelesaikan tugasan ataupun pekerjaan, beban kerja yang Anda hadapi. Hal yang ketiga adalah saya pikir kita perlu saling memperhatikan, ya. Saya pikir wanita ini adalah kita suka sosial, ya. Kita suka mempunyai teman untuk kita bercakap, ya. Sebab itu selalu dikatakan perempuan ini terlampau banyak bercakap, ya. Kenapa? So kita mau mengkongsikan bersama apa yang kita alami, saling belajar daripada pengalaman satu sama yang lain. Dan pada masa yang sama, kita sebagai wanita, sesama wanita, kita perlu memperhatikan rakan-rakan kita, mengenal pasti tanda-tanda bahaya yang dialami oleh rakan kita, oleh keluarga kita, tahap-tahap kewarasan mereka. Apakah mereka berada dalam saat yang kritikal yang boleh mengakibatkan kesehatan mental mereka itu terjejas, yang mengganggu keharmonian, keseimbangan di dalam kehidupan mereka maupun keluarga mereka. Jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan, perlu kita bantu supaya wanita-wanita di sekeliling kita, keluarga kita, mereka dapat menghadapi cabaran-cabaran di dalam keluarga dan di dalam kehidupan mereka itu dengan baik.
Nah, hal yang keempat yang perlu kita lakukan sebagai wanita, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai yang menjaga anak-anak kita perlu membangun nilai-nilai positif kepada anak-anak kita, terutamanya kepada belia dan juga anak-anak. Kita memberikan pengajaran bagaimana peranan anak laki-laki dan perempuan itu haruslah seimbang, sama, supaya di dalam mereka membesar, mereka juga akan dapat menerapkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Kehidupan bersama sebagai lelaki dan perempuan itu di dalam kita mengharungi kehidupan kita, keberhasilan, kesuksesan sebuah keluarga itu adalah tanggung jawab bersama. Karena tanggungan keluarga perlu dibagi rata bersama-sama, karena keluarga yang kita miliki itu adalah keluarga bersama. Bukan keluarga ini adalah milik si bapak, keluarga ini adalah milik si ibu sahaja, karena keluarga ini adalah keluarga milik bersama. Jadi marilah kita menanamkan nilai-nilai itu dari awal, dari kecil pada waktu mereka masih kanak-kanak lagi, supaya mereka boleh memahami dan masa depan mereka adalah masa depan yang memahami peranan dan tanggung jawab di dalam keluarga. Dan beban itu tidak ditanggungkan kepada seorang saja, yaitu kepada wanita, kepada istri, ataupun kepada ibu rumah tangga saja. Jadi memahami cabaran pelayanan wanita di dalam keluarga. Bagaimana kita memahami wanita di dalam kehidupannya. Bagaimana dia boleh berjaya, membimbing, membawa, mengurus keluarganya. Itu bukan hanya tanggung jawab wanita itu sendiri, tetapi adalah merupakan tanggung jawab bersama sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak-anak, dan juga sebagai keluarga besar di dalam keluarga kita. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk membantu supaya wanita-wanita yang mengalami cabaran di dalam kehidupannya itu akan dapat mengatasi cabaran itu dengan berjaya. Kita yakin dan percaya ya, apa yang kita miliki, iman yang kita miliki, kasih yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki di dalam diri kita itu, kita sudah dapat daripada Tuhan. Wanita Amsal adalah wanita yang luar biasa, karena dia adalah wanita yang sudah mengenal siapakah Tuhannya. Wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia sudah tahu ya apa yang harus dia lakukan. Tetapi di dalam kesadaran itu, dia tidak akan dapat melakukan itu sendiri tanpa pertolongan, tanpa penyertaan, dan juga tanpa kerjasama daripada semua pihak ataupun daripada semua orang-orang yang ada di sekitar, yang harus menyokong, yang harus membantu wanita itu untuk menghadapi cabaran di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam career, di dalam kehidupannya, untuk menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang luar biasa. Itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pasangan, sebagai keluarga, sebagai anak-anak, dan sebagai keluarga. Jadi inilah perkongsian kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita, dan marilah kita terus-menerus berpikir bagaimana kita membantu para wanita di dalam keluarga kita supaya mereka boleh menghadapi cabaran mereka dengan baik, ataupun dapat mengatasi cabaran itu, dapat mengatasi cabaran-cabaran yang mereka hadapi supaya mereka tidak mengalami kesehatan mental yang berbahaya, tetapi mereka memiliki kesehatan mental yang baik. Jadi inilah perkongsian pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita, dan marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, karena sumber kekuatan kita hanyalah daripada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin.